Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Bentong. Video kali ini saya akan share tentang bagaimana membuat aplikasi Android dengan Google Sheet. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi Android dengan Google Sheet ini, atau sebenarnya bukan Google Sheet ya, datanya nanti teman-teman simpan di Google Sheet. Kemudian untuk membuat app Androidnya, teman-teman bisa menggunakan ini app Sheet. Jadi otomatis nanti ada extensionnya dari Google Sheet itu menuju ke app Sheet. Jadi akan otomatis di sana. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kita ke Google Sheet-nya dulu ya. Jadi kolom-kolom apa saja yang harus kita siapkan di Google Sheet-nya. Kita buka Google Sheet-nya. Nah, ini kita masih kosong ya. Di sini belum ada kolom-kolom yang kita isi. Apa aja kolom-kolomnya? Mungkin kalau kita ingin membuat ini pembayaran WiFi di sebuah kalau teman-teman mungkin pasang satu WiFi untuk 5 rumah, jadi kalian ingin catat gitu, atau mungkin iuran bulanan kas gitu. Nah, bisa teman-teman catat dengan Google Sheet ini. Nah, untuk lebih bagusnya teman-teman bisa buatkan aplikasi Androidnya, jadi biar enak nanti teman-teman pencatatannya. Jadi apa saja yang kita buat? Jadi untuk langkah pertamanya teman-teman harus membuat tabelnya dulu ya di Google Sheet ini. Kita buat kolom-kolomnya. Mungkin kolom pertama yang harus kita inputkan itu adalah judulnya adalah ID. Kenapa ID? Jadi nanti ini untuk biar tidak ada yang sama, jadi unik ya, unik. Jadi unik, tapi nanti ini akan diisi oleh aplikasi Androidnya itu. Kita tidak ngetik di sini. Jadi otomatis nanti dibuat oleh aplikasi Androidnya. Kemudian di sini kita namanya ya, kemudian tanggal pembayarannya, kemudian jumlah pembayarannya, kemudian apa lagi ya, keterangan mungkin. Nah, mungkin untuk awalan, untuk pemula ini kita cukup segini aja dulu ya, tidak usah banyak-banyak. Jadi cukup ada ID, ada nama, tanggal, jumlah pembayarannya, kemudian keterangannya. Jadi kita akan buat aplikasi Androidnya dari kelima kolom ini. Setelah teman-teman membuat ini ya, judul tabelnya, teman-teman bisa langsung saja klik di sini di tab extension. Teman-teman klik, kemudian pilih app Sheet. Nah, ini di sini. Kalau teman-teman belum ada ini ya, judul tabelnya, ini create an app ini belum ada nih, karena ini kita sudah buat judul tabelnya, dia akan otomatis muncul. Setelah itu kita tinggal klik saja. Nah, si Google Sheet itu akan otomatis mengarahkan. Nah, setelah itu nanti akan muncul ini untuk login akun Google kalian. Tinggal kalian klik aja di sini, klik. Nah, dia akan sign in ke Google account teman-teman. Setelah itu kalian baca, kemudian scroll ke bawah, pilih allow. Jadi si app Sheet ini membaca ini ya, Google Sheet-nya. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Tunggu sebentar. Untuk kecepatan ini tergantung dari internet teman-teman ya. Kalau internetnya cepet sih, biasanya cepet sih loading yang ini. Kalau lambat ya seperti ini, jadinya lambat. Nah, kemudian muncul seperti ini nih. Teman-teman mau isi atau enggak sih sebenarnya enggak masalah sih, bisa teman-teman close saja. Nah, ini setelah tadi kita buat, saya akan namakan ya di sini aplikasinya ini, mau teman-teman apa nih namain. Kita tinggal kasih nama ini apa ya,
iuran bulanan. Nah, setelah itu tabelnya di sini ada home. Ini ada menu-menunya ya teman-teman. Ada menu-menunya. Jadi ini kita sudah masuk ke pembuatan. Jadi untuk pembuatan aplikasi Android ini kita tidak perlu coding-codingan gitu, tinggal klik-klik saja sih di sini. Nah, di sini ada home. Kita mau masukkan di sini apa saja nih. Nah, ada tabel-tabelnya nih. Tuh. Ke bawah, dan di sebelah sini itu ada tampilannya. Jadi tampilan si aplikasinya itu menampilkan apa saja. Nah, karena ini data-data yang waktu itu kita buat ini, jadi ada 3 IPS. Nah, dia akan otomatis ke sini. Nggak cuma sheet yang ini ya, sheet app sheet ini, tapi tutorial yang sebelumnya itu ke bawah juga di sini. Tapi bisa kita exclude, nanti kita keluarkan. Saya hanya mau membuat yang sheet ini saja. Nah, kita langsung masuk saja ya ke sini, ke tab data. Nah, di tab data ini ada banyak, kan tadi ada tabel siswa, tabel ini. Nah, ini kita close semua ya. Kita tidak menggunakan yang ini karena kita akan menggunakan tabel yang tadi. Nah, kita pilih jadi Google Sheet. Nah, di sini ada namanya tutorial, kita select. Kemudian kita pilih worksheet-nya. Nah, di sini nih, kan banyak nih sheet-nya. Saya pilih yang ini nih, app sheet. Nah, di sini, ini aksesnya ya. Aksesnya, jadi teman-teman bisa update, bisa menambahkan, bisa delete, atau cuma membaca aja, atau jadi melihat saja nanti aplikasinya. Karena saya nanti bisa mengupdate, bisa menambah, bisa delete. Nah, saya centang yang 3 ini, kemudian add this table. Nah, add this table ini memasukkan yang tadi, sheet tadi ke dalam aplikasinya. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Belum masuk ke sini. Untuk masuk ke situnya ini sudah ya. Nah, kita sudah masukkan tabel yang tadi. Tapi saya ingin edit, atau sebentar lah, biar langsung tampilannya oke, biar tampilannya langsung muncul, kita langsung pergi ke sini, UX. Nah, ini kan ada data validation nih. Kita kan nggak butuh nih data validation, kita hapus ya. Nah, kita hanya butuh yang app sheet ini. Kalian maunya seperti apa tampilan di sininya, di app sheet-nya gitu. Mau berbentuk table, berbentuk deck. Ini karena belum ada yang saya input ya. Saya akan coba ya input satu di ini, di menggunakan aplikasinya. Jadi kita bisa langsung nyobain nih di sini nih teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik add input ya. Nah, ID yang tadi kita klik di sini, yang kita tulis di sini ya, di Google Sheet, dia otomatis di sini akan muncul. Nah, ID ini wajib dia akan dibuat langsung oleh si aplikasi Android-nya. Sedangkan namanya teman-teman, nah nama ini teman-teman nanti bisa pilih atau bisa diketik ya namanya. Contohnya mungkin namanya ini John. Nah, seperti ini tanggalnya. Nah, tanggal ini nanti kita juga bisa buat tanggalnya itu kita pilih-pilihan saja. Jadi untuk meminimalisir kesalahan penginputan data, termasuk nama ini, nama, tanggal, jumlahnya juga bisa nanti kita pilihan gitu. Kemudian keterangannya. Nah, kalau keterangan ini pastilah kita ketik ya, keterangan mungkin sudah bayar, kemudian tanggalnya sini 1 September. Nah, kalau ada yang males pasti nulisnya cuma begini aja kan, nah, atau 1 Sep gitu. Nah, si ini nggak bisa nih, what did you do, ya kan muncul seperti ini. Nah, kita save aja, cobain dulu ya, kita save. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nih, setelah di input dia akan masuk seperti ini. John di sini nih, John kodenya sekian. Kalau diklik dia akan muncul seperti ini nih, inputan kita tadi. Untuk mengeceknya apakah
data tersebut yang kita input ini masuk ke dalam Google Sheet ya, kita cek aja di sini. Nah, benar kan? Di sini otomatis dia muncul. Nah, untuk biar ini sesuai format tanggal, teman-teman bisa klik aja di sini, ganti aja ya formatnya ya. Formatnya kita pilih format tanggal. Mana format tanggal? Ini aja ya. Format tanggal. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk ini kan nama. Nah, kalau nama, teman-teman mungkin bisa input nanti. Kalau kan biasanya kalau iuran itu iuran dalam sebuah tim atau di perumahan teman-teman mungkin iuran bulanan, pasti teman-teman sudah tahu nama-namanya kan. Nah, teman-teman bisa buatkan di sini drop down-nya nama. Nah, di sini ada namanya John, ada Alex, ada siapa lagi? Ronaldo, Messi, nah dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini nanti bisa teman-teman buat data validation ya. Sorry, bukan data validation, tapi kita buatkan name range-nya ya. Ini kita namain nama. Kemudian kan ini sampai 5. Kita masukkan sampai 10 gak apa-apa. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan nama yang baru gak apa-apa di sini. Tinggal done. Nah, oke, seperti ini kita close. Untuk tanggalnya oke. Nah, setelah tanggal ini kita buat nama-namanya, kita bisa panggil nanti di sini. Nah, itu. Nah, tadi kan kita sudah setting di bagian sininya ya. Kita tambahkan data validation ya, name range ini, name range. Kemudian kita masuk ke sini, app sheet-nya. Ini tampilan ininya ya, tampilan datanya. Jadi setelah input, teman-teman mau tampilan table ya, kalau tampilan table seperti ini, atau tampilan galeri ya cuma ID-nya saja, atau form. Nah, kalau form seperti ini. Nah, kayaknya kalau yang ini lebih cocoknya adalah ininya ya, untuk tampilan deck. Nah, di sini ada nama sheet-nya tadi nih, app sheet. Kemudian kita kembali lagi ke datanya. Jadi kalau kita membuat aplikasi Android ini di app sheet, ya sebenarnya kita hanya berubah dari dua menu ini kebanyakan ya. Kita kembali ke data di sini. Kemudian kita pilih yang tadi sheet app sheet. Nah, kita di sini pilih view column dulu. Kita akan setting untuk kolom-kolomnya tadi ya. Nah, ini kan udah otomatis ID-nya. Nah, untuk tanggal ini teman-teman ganti ininya ya, type-nya ya. Type-nya kan ini masih teks, jadi kita ganti ke tanggal. Mana tanggal? Kita pilih tanggal, date. Mana sih date? Nah, ini date. Pilih ke date. Jadi biar nanti kalau teman-teman input, dia otomatis date ya, bukan teks lagi. Gitu. Nah, setelah itu kita ganti yang nama. Nah, untuk nama ini, kita kembali lagi ke sini ya. Nanti jadi kita input yang tanggalnya ini. Untuk namanya ini kan nanti kita akan mengikuti nama dari data validation ya, nama-nama yang ini biar gak ada kesalahan. Jadi kita input dulu di sini data validationnya. Data validation, kemudian list of range di sini sama dengan nama ya, kemudian save. Nah, oke, sudah jadi data validationnya. Jadi nanti kalau teman-teman mau input di aplikasinya, nanti otomatis hanya nama-nama ini yang muncul di aplikasi di sini. Jadi untuk nama ini kita pilih ganti ya, type-nya menjadi enum. Jadi nanti biar
sesuai dengan data validation tadi. Kemudian yang harus kita sesuaikan adalah tanggal sudah tadi, kemudian jumlah. Nah, untuk jumlah ini karena dia harus berupa angka, kita ganti juga type-nya menjadi number. Nah, seperti ini. Number, enam. Oke, sudah semuanya. Kemudian keterangan teks ya, sama ya, ID juga teks. Kemudian nama tag. Nah, setelah itu teman-teman tinggal save saja ya, save. Kita ke atas. Oh, di sini ada warning. Jadi namanya ini nih, namanya enam. Nah, biasanya kalau ada kesalahan seperti ini, dia akan sama si app sheet-nya ini akan dikasih tahu nih, oh ini salahnya apa nih. Kita hapus dulu data yang di sini ya, yang tadi kita hapus dulu biar tidak error. Kita ganti ini enam aja, ya bener sih enam. Kita cobain dulu ya ke sini, ke UX-nya. Wah, di sini bener ada error. Apa ya? Kita ganti. Oh, ini column. Kita cek ke sebelah kanan. Nah, di sini required-nya kita centang aja ya, kecuali keterangan. Nah, kemudian oke, kita cek ini kan ada keterangan dia mau search scan NFC. Kita coba dulu ada error apa enggak. Ternyata masih error. Kira-kira apa ya errornya? Untuk tanggalnya biar otomatis kita kasih rumus aja ya. Jadi nanti dia otomatisnya today gitu, hari ini gitu, hari ini. Kita masukkan mana tanggal, oh ya di sini ya, tanggal. Kita masukkan rumus today di sini, kurung buka sama kurung tutup. Oke, save, udah benar. Nah, dia seperti ini. Kita save dulu. Kalau pokoknya teman-teman kalau ada perubahan langsung di save saja ya. Ini kita pindah ke UX-nya. Di sini untuk tampilannya ya. Nah, ini sort by-nya teman-teman bisa pilih di sini, sort by nama atau sort by apa. Kemudian grupnya kalau ada, kalau enggak ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Ini settingan-settingan tampilan di depannya tadi. Kita buat tampilannya dulu ya, karena ini masih error. Enggak apa-apa. Kemudian mana ya? Oke, settingannya mungkin udah sesuai aja sih ini. Enggak ada lagi display. Nah, ini display yang tadi di bawah itu. Kita kasih ini aja. Save. Nah, ini nih yang tampil, yang kita pilih tadi ikonnya tuh munculnya di sebelah sini itu. Kolomnya kenapa nih ya? Karena tadi kita ada penyesuaian di sini ya, di tabel sini. Coba kita klik regenerate structure dulu ya. Siapa tahu bisa. Biasanya sih error-error tuh karena ada perubahan di sini terus di sini enggak. Oh iya, benar-benar sudah jadi regenerate structure ini untuk load kalau ada teman-teman ada perubahan di kolom-kolom sini atau ada perubahan format di tabel yang kita buat pada Google Sheet gitu. Oke, sudah jadi mungkin ini ininya ya, penyesuaiannya. Nah, ini ada kolom-kolom itu karena ini harusnya kita pisah. Sebentar ya, kita pindahin dulu ini nih, nama ini kita pindah ke sini aja nih. Mana tadi? Kita buat sheet baru. Oh, ini dia. Nah, ini yang nama ini kita pindahin ke sini aja.
di sini nih. Yang ini kita hapus. Ini kita hapus aja ya. Oke, remove, kemudian kita ganti di sini nih namanya. Jadi name links baru nama. Sampai 10. Dan oke, sudah ya, udah jadi di sini database-nya. Nah, ini kolomnya udah jadi. Nah, kan tadi ada perubahan lagi, kita regenerate structure juga di sini nih. Nah, kita cek dulu apakah sudah. Tinggal oke, sudah pas ya. ID, nama, tanggal, jumlah, keterangan. Jadi sudah ada nih, ada 6 kolom. Nah, kalau yang ini di hide nih oleh di sini nggak ada nih, dibuat oleh otomatis oleh app sheet-nya. Nah, setelah itu kita tinggal cek aja nih di sini di UX-nya tampilannya sudah sesuai. Nah, no item kan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sudah jadi teman-teman bisa langsung ke security. Nah, security ini di proses, ntar saya cari, saya lupa juga sih sebenarnya. Di security ini sih teman-teman, kita bisa deploy ini. Kita langsung deploy apps-nya. Oh, di sini di manage. Nah, ini deploy nih. Kita bisa deploy aplikasinya. Kita klik ini, run deployment check. Jadi klik aja. Nah, di sini banyak nih yang udah bisa, tapi ini app description-nya belum ada. Ini nggak apa-apa. Meskipun error, kita deploy aja app kita. Nah, udah jadi nih. App kita nih udah jadi nih, udah di deploy nih. Di sini keterangannya jadi deployed. Nah, setelah app-nya ini jadi, teman-teman nanti tinggal install namanya, download di HP teman-teman namanya app sheet. Nah, kalau ini karena tadi saya nggak share nih aplikasinya, jadi nanti hanya bisa digunakan oleh akun saya aja, nggak akun yang lain nggak bisa. Tapi kalau teman-teman nanti mau share, jadi siapa aja yang bisa install aplikasi ini bisa itu teman-teman gitu. Nanti ketika teman-teman install app sheet di HP teman-teman, nanti dia akan otomatis muncul aplikasi itu secara otomatis. Tinggal teman-teman klik saja, nanti bisa input di sini, bisa input. Mungkin sebelum ke aplikasi yang di HP-nya, saya akan coba yang di webnya ya. Teman-teman bisa klik ini untuk kita nyobain apakah sudah sesuai. Plus, nah ini sudah otomatis. Nah, ini yang kita buat tadi yang menunya drop down itu, kita sudah bisa di sini tinggal pilih-pilih saja. Namanya John, oh bukan, namanya Messi. Tanggalnya, oh ini tanggal hari ini. Ternyata bayarannya bukan tanggal hari ini, bisa kalian ubah tanggalnya. Kemudian untuk nilainya bisa teman-teman masukkan seperti ini. Berapa ini? 1 juta keterangannya. Nah, ini tinggal klik-klik aja, keterangannya kita input. Lunas gitu. Kemudian kita save. Set. Nah, klik. Nah, dia seperti ini, 1 juta lunas. Oke. Nah, seperti itu kita tinggal cek di sini. Namanya sudah masuk. Oh iya, ini tadi salah ya, kita edit dulu ini data validation-nya. Mana data validation-nya? Di sini nama. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalau teman-teman mau input, ya udah tinggal klik aja plus ini aja, plus lagi input gitu. Nanti dia akan otomatis nambah di sini. Itu bisa dilakukan ketika teman-teman sudah install namanya app sheet yang teman-teman download di Play Store ya. Oke, mungkin untuk tutorial ini kita
akhiri mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis pada kolom komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.